Jadi gini teman-teman, ini ada di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, menarik teman-teman. Jadi di sini ternyata untuk seleksi P3K tahun 2022 dari Kementerian Merpan RB dan juga Kementerian Kemendikbudristek melakukan ada suatu angin segar, bahwasanya untuk teman-teman yang sudah lulus pada tes P3K tahap 1 maupun tahap 2 akan menjadi prioritas. Yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru P3K tahun 2002 adalah guru non aparatur sipil negara atau ASN atau honorer yang telah lulus passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Ini menurut Menteri Pendidikan. Nah, ini untuk menurut Dirjen GTK, pelamar prioritas wajib mendaftar ke sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan. Nah, jadi kalau teman-teman di sekolahnya masih ada formasi kosong, teman-teman wajib gitu untuk mendaftar di situ. Jangan pindah, teman-teman. Terlalu beresiko. Sesuai dengan sertifikat pendidik atau klarifikasi akademik yang dimiliki. Kemudian dijelaskan pada ayat 2, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dan dapat mendaftar ke sekolah lain. Nah, ini yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi teman-teman, intinya kalau masih ada formasi di tempat teman-teman, jangan pindah sekolah. Tapi kalau sudah tidak ada formasi baru pindah. Nah ini tertuang dalam pasal 5. 1. Pelamar prioritas bagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas pelamar prioritas 1, B pelamar prioritas 2, dan C pelamar prioritas 3. Ya. Terus yang nomor 2, pelamar prioritas 1 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF guru tahun 2021. Ya, ini maksudnya guru K2 yang memenuhi nilai ambang batas. Terus yang B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF tahun 2021. Nah, guru non ASN, ya berarti guru yang bukan K2. Terus yang C, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Jadi lulusan PPG yang bukan guru dan sudah lulus passing grade. Nah, terus yang D, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2000-2001. Nah, gitu teman-teman. Terus yang nomor 3, pelamar prioritas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Ini penjelasan yang nomor A ini teman-teman. THK 1 yang memenuhi nilai ambang batas, yaitu dia adalah guru K2. Terus yang ini pelamar prioritas 3 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi ini minimal kerjanya 3 tahun teman-teman. Seperti yang tahap 1 dan 2 kemarin adalah surat pengalaman kerjanya adalah waktu pemberkasan itu 3 tahun dan ini masih sama. Jadi peraturannya kurang lebih masih sama teman-teman. Terus, nah ini tertuang lagi dalam pasal 33 nomor 1, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Ini yang seperti yang dijelaskan Bapak Dirjen GTK tadi. Dalam hal nomor 2, dalam hal
tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademi yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nomor 3, pemilihan sekolah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi ini sudah keputusan kita ya teman-teman untuk memilih sekolah tersebut. Jadi jangan sampai setelah memilih diterima terus mengajukan pindah, karena itu pilihan kita. Terus nomor 4, kebutuhan tempat bertugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi sudah jelas ini teman-teman, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan teman-teman yang sudah lulus di passing grade tahap 1 dan 2 akan otomatis lulus di P3K tahun 2022. Semangat terus, rajin berdoa, semua atas kehendak Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.